teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang obligasi. Adapun karakteristik obligasi secara umum yaitu nilai intrinsik dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai pari atau nilai prinsipal, dan yang kedua ada tipe penerbitannya dengan jaminan versus tanpa jaminan, obligasi senior versus obligasi junior. Yang ketiga ada bond indentures, yang keempat ada call provision. Sebelumnya, obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon bunga yang dibayarkan secara periodik terhadap investor, serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi yang pertama yaitu obligasi yang diperdagangkan, ada 9. Ada obligasi dengan jaminan, obligasi tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi yang disertai dengan waran, obligasi tanpa kupon, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, putable bond, junk bond, dan sovereign bond. Untuk penjelasannya, obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan menggunakan jaminan suatu aset. Hal ini untuk mengantisipasi bila perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak mengambil alih aset tersebut. Yang kedua ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset yang real. Yang ketiga ada obligasi konversi. Obligasi konversi yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut dengan sejumlah saham pada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian saham. Selanjutnya ada obligasi yang disertai dengan waran, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Kemudian ada obligasi tanpa kupon, yaitu jenis obligasi yang memberikan pembayaran bunga. Obligasi tanpa kupon biasanya ditawarkan pada harga di bawah nilai parinya, sehingga investor mendapat keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai pari obligasi saat obligasi tersebut dibeli. Kemudian ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan menggunakan kupon yang dihitung sebesar persentase tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga dikombinasikan dengan suku bunga tetap. Selanjutnya ada putable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sebelum waktu jatuh tempo dan sesuai dengan nilai pari. Putable bond akan melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi jika tingkat bunga pasar mengalami kenaikan atau harga obligasi yang turun, maka pemegang obligasi boleh meminta pelunasan perusahaan. Tujuannya agar pemegang obligasi dapat menginvestasikan kembali dananya dengan tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku. Dan selanjutnya ada junk bond. Junk bond itu adalah jenis obligasi yang memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga mengandung risiko yang tinggi pula. Junk bond diterbitkan oleh perusahaan yang berisiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Dan yang terakhir ada sovereign bond, yaitu jenis obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dengan mata uangnya sendiri, namun dijual di negara lain menggunakan mata uang negara tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang yield obligasi. Ada dua istilah yang sama-sama menunjukkan pendapatan yang bisa diperoleh dari suatu obligasi, yaitu yield dan kupon obligasi. Apa perbedaannya? Bunga obligasi merupakan pendapatan yang akan diterima investor obligasi dalam jumlah tetap dan diterima hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan yield obligasi merupakan ukuran return yang akan diterima investor obligasi yang cenderung bersifat tidak tetap, tergantung tingkat return yang disyaratkan oleh investor.
Yield obligasi bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama namanya yaitu nominal yield, yaitu penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Tingkat bunga kupon dinyatakan sebagai persentase nilai nominal. Adapun rumusnya yaitu tingkat kupon bisa dilihat pada slide. Tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominalnya. Kemudian ada current yield, yaitu penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Yang ketiga, yield to maturity, atau orang lebih sering menyingkatnya dengan YTM, yaitu tingkat return majemuk yang akan dikembalikan dan diterima investor jika pembeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. YTM adalah ukuran yield yang umum digunakan karena yield ini mencerminkan return dengan tingkat bunga majemuk yang diharapkan oleh investor. Syaratnya yaitu jika dua asumsi itu bisa terpenuhi. Adapun rumusnya yang pertama bisa dilihat pada slide. Dan untuk memperoleh nilai yang paling mendekati, maka digunakan juga persamaan YTM sama dengan, bisa dilihat juga pada slide yang di atas. Untuk jenis yang keempat yaitu yield to call atau YTC adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali. Obligasi ini membolehkan emiten untuk bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang sudah diterbitkannya dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut. Biasanya obligasi yang mempunyai peluang besar untuk dilunasi sebelum jatuh tempo adalah obligasi yang dijual pada harga premi. Contohnya, obligasi kuponnya tinggi dan mempunyai harga pasar di atas nilai parinya. Untuk rumus bisa juga dilihat pada slide. Yang kelima ada realist yield atau yield yang terrealisasi, yaitu tingkat return harapan investor dari sebuah obligasi. Bila obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum jatuh tempo. Selain itu, yield yang terrealisasi dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat return yang bisa diperoleh investor dengan menggunakan strategi perdagangan tertentu. Rumusnya juga sudah saya cantumkan pada slide. Adapun kegunaan yield obligasi yang 5 tadi yaitu untuk yang nominal yaitu gunanya untuk mengukur tingkat kupon. Yang current yield mengukur tingkat pendapatan sekarang. YTM gunanya untuk mengukur tingkat return harapan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. Sedangkan YTC kegunaannya yaitu mengukur tingkat return harapan untuk dilunasi sebelum jatuh tempo. Dan untuk realisasi yield kegunaannya untuk mengukur tingkat return. Itu saja dari pengenalan untuk obligasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penilaian obligasi dan strategi investasi obligasi. Materi ini terdapat pada bab 9 dan 10. Nah, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas termasuk obligasi pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau kita sering dengar juga dengan nama present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, kemudian ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai pari pada saat jatuh tempo. Untuk persamaan matematika menentukan nilai intrinsik obligasi sudah saya cantumkan di slide, bisa teman-teman lihat. Dan ada 3 tipe obligasi. Yang pertama premium bonds, yang kedua discount bonds, dan par bonds. Premium bonds adalah obligasi dengan harga lebih tinggi dari harga nominalnya, dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dan premium bonds-nya lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Untuk diskon bonds, yaitu obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya, dikatakan dijual pada harga diskon.
yield to maturity dan diskon bond adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Sedangkan untuk par bonds, yaitu obligasi dengan harga saham dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat bunga, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya, atau obligasi dijual sebesar nilai par. Sedangkan jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya, atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya, atau obligasi itu dijual dengan premi. Harga obligasi sepanjang waktu, yaitu pada saat jatuh tempo nilai obligasi seharusnya sama dengan nilai parnya. Jika R dijaga konstan, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, nilai dari suatu premium bond akan menurun sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par, misalnya 1000. Yang kedua, nilai dari suatu diskon bond akan meningkat sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par. Dan yang terakhir, kemungkinan yang terjadi jika R dijaga konstan, yaitu nilai dari suatu par bond akan bertahan sebesar nilai par. Selanjutnya, tentang tingkat bunga dan harga obligasi. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Selanjutnya ada maturitas dan harga obligasi. Di sini, perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek atau ceteris paribus. Selanjutnya ada tingkat kupon dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah akan relatif lebih berfluktuasi dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Pembahasan selanjutnya dari obligasi ini yaitu durasi. Obligasi yang mempunyai umur maturitas sama tetapi memberikan kupon yang berbeda ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya. Durasi merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Untuk penentuan durasi, cara menghitungnya bisa dilihat pada slide yang sudah saya tampilkan. Kemudian ada faktor penentu durasi. Lama durasi suatu obligasi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, maturitas obligasi. Yang kedua, oleh pendapatan kupon. Yang ketiga, oleh yield to maturity. Dari ketiga faktor ini, hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Arti penting dari konsep durasi ini, yang pertama, konsep durasi bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif pilihan obligasi. Yang kedua, konsep durasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi yang akan kita bahas di selanjutnya, terutama strategi imunisasi. Yang ketiga, ada durasi ini dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap pergerakan tingkat bunga, karena durasi sudah mengkombinasikan kupon dan maturitas obligasi. Nah, di sini juga ada durasi modifikasian untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga tertentu. Maka kita bisa menggunakan durasi yang sudah dimodifikasi dengan cara durasi modifikasi atau D pangkat bintang
yang dilambangkan seperti itu, bisa dilihat di slide, sama dengan D dibagi dengan 1, D dibagi dengan 1 tambah R. R di sini yaitu YTM obligasi. Durasi modifikasi juga dapat digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar. Nah, untuk rumusnya persen perubahan sama dengan negatif durasi modifikasi dibagi dengan 1 tambah R dikali dengan persen perubahannya. Nah, masuklah kita ke pembahasan selanjutnya tentang strategi investasi obligasi. Sebelumnya tadi sudah diungkit sedikit tentang arti penting dari konsep durasi itu berhubungan dengan strategi pengelolaan investasi. Nah, sekarang akan kita bahas pemahaman mengenai pasar obligasi. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Penurunan pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan berkurangnya kesempatan investasi, sehingga akan meningkatkan permintaan obligasi. Hal itu menyebabkan harga obligasi naik dan yield menurun. Mengapa pasar obligasi lebih menguntungkan ketika kondisi ekonomi menurun? Karena pasar obligasi tidak menyukai adanya peningkatan inflasi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai real dari pendapatan tetap yang diperoleh dari obligasi. Untuk struktur tingkat bunganya, pengertian struktur tingkat bunga sendiri yaitu hubungan antara waktu jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi tertentu pada waktu tertentu selama jangka waktu obligasi. Maka resiko ketidakpastian juga akan semakin tinggi, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga semakin tinggi. Dalam pengelolaan portofolio obligasi, ada 3 pendekatan. Yang pertama, strategi pengelolaan pasif, yaitu strategi pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara sesuai dengan nilai intrinsiknya. Strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio adalah strategi beli dan simpan dan strategi indeks pasar. Pendekatan yang kedua yaitu strategi imunisasi. Adalah strategi yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dan komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Strategi imunisasi merupakan strategi kombinasi antara strategi pasif dan aktif, karena untuk mencapai tujuan dan strategi imunisasi, investor selalu melakukan penyesuaian agar durasi obligasi selalu sama dengan horizon investasi. Pendekatan yang ketiga yaitu strategi pengelolaan aktif. Tidak semua investor merasa puas hanya dengan memperoleh pendapatan tetap. Untuk itu, ada beberapa investor yang masih berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan mendekatkan return yang lebih besar dengan pengelolaan aktif obligasi, baik itu dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga maupun dengan mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang selanjutnya. Mungkin itu saja materi tentang obligasi. Tadi sudah dibahas tentang pengertian obligasi, penilaian obligasi, dan strategi untuk obligasi juga. Semoga dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.